Kembali di Ayu Sore, pemirsa, dua kelompok remaja di Simpang Maridal, Kota Medan, Sumatera Utara terlibat tawuran. Tawuran diduga dipicu aksi geber sepeda motor. Dua kelompok remaja di Kecamatan Medan Amplas terlibat tawuran di kawasan Jalan Sisingamangaraja, Simpang Maridal, Medan, Sumatera Utara, Rabu dini hari. Aksi saling serang dengan lemparan batu dan kayu membuat suasana mencekam. Sejumlah rumah warga terkena sasaran lemparan. Tawuran dua kelompok remaja ini diduga dipicu dari suara betotan gas sepeda motor hingga berujung baku hantam. Tawuran akhirnya bubar setelah pihak kepolisian datang ke lokasi. Warga mengaku tawuran dua kelompok remaja ini merupakan aksi kambuhan dan belum berhasil diatasi aparat keamanan. Apalagi tawuran kerap merusak rumah warga. Nggak ada solusi, seharusnya kan pelaku-pelaku ditangkap, baru disuruh buat pernyataan, kalau berulang masuklah kan gitu. Ini kan udah berulang lah, kami yang di depan ini yang dosa. Warga berharap pihak kepolisian dapat bertindak tegas menangkap provokator tawuran agar kejadian serupa tidak lagi terulang. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Sementara itu, aksi tawuran kambuhan juga masih berulang di Kelurahan Belawan Bahari, Kota Medan, Sumatera Utara. Bahkan hingga menjara toko dan rumah yang mengakibatkan warga mengungsi. Dijarah, Kak? Apa aja yang hilang, Kak? Tabung gas 20, mobil gas yang besar itu 4, terus emas 15 gram, semua Tangis Rosmita pecah setelah mendapati rumahnya hancur berantakan pasca tawuran yang terjadi di Kelurahan Belawan Bahari, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu dini hari. Tak hanya menjarah perabotan yang berada di warung tempatnya berjualan, massa juga merengsek masuk mengambil paksa sejumlah barang pribadi seperti emas dan uang tunai. Pasca tawuran, petugas gabungan memperketat penjagaan di lokasi kejadian. Petugas menyisir lokasi tawuran dan menangkap 3 pemuda yang diduga terlibat dalam aksi tawuran. Kita selama ini sudah mengumpulkan dengan tokoh-tokoh masyarakat di sini, jadi untuk nanti sore jam 4 kita kembali mengumpulkan ya seluruh camat, kepring dan lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Sore kita akan kumpulkan ya untuk mencari solusi yang terbaik ya bagaimana untuk menghilangkan masalah tawuran ini. Sementara itu sejumlah warga yang berada di lokasi tawuran memilih mengungsi. Warga yang didominasi pedagang yang berjualan di lokasi tawuran mengangkut barang-barang yang bisa diselamatkan untuk mengungsi. Sementara jalan di lokasi tawuran juga dibersihkan petugas. Sebelumnya peristiwa bermula saat puluhan remaja saling lempar petasan, batu, kaca, dan bom molotov di jembatan Tugu Seinonang, penghubung Kecamatan Medan Labuhan dan Medan Marelan. Tawuran ini merupakan buntut balas dendam akibat seorang remaja kubu yang panah hijau disekap dan dipukul oleh remaja di kawasan Kandang Lembu, Pakan Labuhan, Senin malam. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Maraknya tawuran antar remaja di Kota Medan membuat warga resah. Tawuran telah terjadi 4 kali dalam 4 hari terakhir. cuma nahan aja. 3 hari lalu atau tepatnya hari Minggu 18 Juli, tawuran antar pemuda terjadi di Medan Belawan, Kota Medan. Suasana mencekam karena hujan batu dan botol kaca mewarnai tawuran hingga ke badan jalan utama menuju Pelabuhan Belawan. Aksi tawuran ini diduga buntut dari salah satu pemuda dibacok oleh warga kubu seberang hingga luka serius di bagian pinggang kiri dan harus dirawat intensif di Rumah Sakit Pirnga di Medan. Sementara itu pada hari Senin lalu tawuran antar kelompok remaja terjadi di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Pekan Labuhan, Medan, Sumatera Utara. Kedua kubu saling serang menggunakan molotov di tengah padamnya lampu jalan yang dimatikan karena PPKM darurat. Salah satu lemparan molotov bahkan mengenai kios dan rumah warga sehingga hampir menyebabkan kebakaran. Pemilik kios sempat berteriak minta tolong namun tidak dihiraukan pelaku tawuran. Tawuran bahkan terjadi di malam Idul Adha, Selasa dini hari lalu. Puluhan remaja saling serang menggunakan petasan dan molotov di tengah alunan takbir. Aksi tawuran baru berhenti setelah petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuhan tiba.
Warga berharap polisi lebih tegas menangani masalah tawuran remaja yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selengkapnya sudah ada rekan Febrina Permata yang berada di lokasi. Febrina, bagaimana kondisi terkini pasca tawuran saat ini? Baik April, Stefani dan juga pemirsa, kondisi terkini lokasi akibat penjarahan yang dilakukan oleh para remaja yang melakukan tawuran pada Rabu dini hari sudah mulai kondusif. Para pemilik bangunan ini juga sudah terlihat mulai membersihkan puing-puing sisa hasil yang dihancurkan oleh para remaja pelaku tawuran. Ada beberapa toko, jumlahnya sekitar belasan, yang menjadi korban dari sasaran pelaku tawuran dan juga amuk massa, amuk pemuda. Yakni ada toko, salah satunya ini adalah toko tempat isi ulang air galon, di mana pada saat kejadian ini para remaja pelaku tawuran juga sempat mendobrak pintu yang terbuat dari kayu ini hingga merangsek masuk ke dalam tempat usaha isi ulang ini. Dan kita akan berbincang dengan salah satu pemilik toko minuman isi ulang ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Pak siapa namanya? Bapak Arman. Pak, ini waktu kejadian gimana ceritanya? Bapak ada di mana? Posisi kejadian saya di dalam rumah. Saya bangun dalam tidur, saya dengar sudah ribut. Cuman saya melihat dari lantai 2, saya perhatikan aja keributan. Tapi saya lihat serangan itu mereka semakin membabi buta, saya pun ketakutan lah. Habis itu saya turun ke bawah, saya lihat pintu rumah sudah ambruk terbuka. Yang Bapak lihat para remaja tawuran ini melakukan apa di dalam tempat usaha Bapak ini? Di saat mereka menghancurkan, mereka dengan membawa senjata sajam dan mencoba masuk ke rumah dan menghancurkan, melempari batu rumah. Sebelumnya udah sering belum Pak aksi tawuran seperti ini di daerah ini? Sudah. Sebelumnya sudah sering. Cuman inilah yang paling parah kali. Kerugian yang Bapak alami apa saja? Barang-barang apa saja yang kehilangan? Yang kerugian ya mungkin seng saya mungkin nggak layak pakai lagi mungkin. Habis itu pintu, seteling saya pecah. Bahkan mereka ada mengambil handphone dari rumah juga. Baik Pak Arman, terima kasih waktunya. Kami turut berduka cita atas musibah yang Bapak alami. Dan April, Stefani, ini di sebelah toko tersebut juga ada salah satu toko sembako yang juga menjual keperluan dan juga alat tulis. Ini juga menjadi salah satu korban sasaran dari pelaku tawuran dan amuk massa. Bahkan dapat dilihat sendiri ini di dalam kondisinya sudah sangat berantakan. Steling toko juga sudah hancur. Banyak kerikil-kerikil dan batu bekas lemparan dari para remaja pelaku tawuran yang merangsek masuk dan bahkan mengambil tabung gas dan juga galon air mineral, karena di lokasi ini merupakan tempat berjualan alat-alat sembako, bahan-bahan sembako begitu. Dan ini pada saat kejadian, informasi yang kami terima ini ada satu orang lansia yang memang tinggal di sini dan pada saat kejadian itu langsung menguncikan diri ke belakang toko tersebut yang juga merupakan kediamannya karena beliau ketakutan dan beliau terlihat pasrah begitu melihat tokonya sudah diobrak-abrik oleh para pelaku tawuran yang berujung pada penjarahan di kawasan Medan Belawan ini. Dan dapat kami informasikan tadi pihak kepolisian juga sudah baru saja datang dari tim Inafis Polres Pelabuhan Belawan dan sudah melakukan olah TKP, yakni berupa mengumpulkan barang bukti berupa puing-puing batu lemparan aksi tawuran dan juga puing-puing bekas papan yang bekas terbakar dari aksi tawuran, di mana ini ada salah satu toko yang mana toko itu merupakan toko tambal ban dan juga bengkel sepeda motor yang terbakar dan rata dengan tanah. Mengingat bangunan tersebut juga bangunan semi permanen dan itu gampang terbakar sehingga untuk saat ini bangunan tersebut sudah rata dengan tanah dan bahkan sepeda motor yang berada di toko tersebut pun juga dibakar oleh para pelaku penjara. Dan di dalam aksi tawuran tersebut juga banyak sekali warga yang mengalami kerugian karena adalah salah satu toko penjual makanan yang bahkan
yang juga sekaligus menjadi distributor gas, tabung gas, ini juga mengaku kehilangan puluhan tabung gas 3 kg dan juga kompor gas miliknya serta perhiasan dan uang tunai miliknya. Begitu April dan Stefani. Baik, terima kasih Febrina Permata melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, polisi menangkap 3 pemuda pasca tawuran yang menghancurkan puluhan kios dan rumah warga di Belawan Bahari, Kota Medan, Sumatera Utara. Hingga Rabu siang, polisi masih berjaga dan menyisir lokasi tawuran. Pasca tawuran antara pemuda lingkungan 1 dan pemuda lingkungan 13 Kelurahan Belawan Bahari, Kota Medan, Sumatera Utara, petugas Polres Pelabuhan Belawan berjaga-jaga dan menyisir lokasi tawuran. Dari hasil penyisiran, polisi menangkap 3 pemuda yang diduga terlibat dalam tawuran semalam. Kami sudah mengumpulkan dengan tokoh-tokoh masyarakat sini, jadi untuk nanti sore jam 4 kita kembali mengumpulkan ya seluruh camat, kepring dan lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda. Sore kita akan kumpulkan ya untuk mencari solusi yang terbaik ya bagaimana untuk menghilangkan masalah tawuran ini. Tawuran antar pemuda di Kecamatan Medan Belawan telah berlangsung setiap malam sejak bulan suci Ramadan lalu hingga menimbulkan korban jiwa. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Baik pemirsa, lalu apa alasan warga berulang kali tawuran? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Sekretaris Camat Kecamatan Medan Belawan, Robi Kurniawan. Selamat sore Pak Robi. Selamat sore Mbak. Baik Pak Robi, sebenarnya apa sih Pak sejarahnya sering terjadi tawuran ini? Apa memang ada masalah sebelumnya Pak? Jadi gini Mbak, ini kalau kita bilang ada masalah juga tidak ada masalah. Tapi orang ini, anak-anak ini rata-rata ini pelakunya anak di bawah umur. Jadi orang ini mempunyai geng-geng, grup-grup tersendiri. Jadi seperti ada untuk meributkan aja gitu Mbak. Jadi geng-geng ini dia terkadang melalui WA berjanji untuk ayo kita main gitu. Ada namanya seperti jampogel, warbus. Baik, jadi berawal dari bermain Pak sebenarnya ya, bukan tawuran? Bukan bermain. Jadi hobi yang nggak jelas ini Mbak. Gitu. Jadi bagaimana bilangnya ya? Memang mau membuat ribut aja lah. Karena ingin diperhatikan mungkin ya Pak ya, mencari perhatian begitu ya. Baik, selama ini seperti apa pemerintah daerah setempat bisa menengahi begitu dan memberikan edukasi kepada remaja di sana? Jadi khusus Medan Belawan itu berkolaborasi dengan pihak Polsek, pihak Pak Kapolres, dari pihak Marinir. Kami sudah cukup bersinergitas untuk menangani ini. Seperti yang kami tangkap itu kami latih di Marinir pernah Mbak. Yang ditangkap dilatih oleh pihak Polres pernah Mbak. Jadi ini kayak nggak bisa, rata-rata pelakunya itu bukan hanya warga dari Belawan gitu. Orang ini grup dari Pekan Labuhan, dari Marelan, bahkan ada yang dari Mabar pun lagi pernah kami tangkap Mbak. Baik, apakah ada otak Pak di balik semua ini atau mungkin ada dalang begitu yang memainkan peran? Itu belum kita ketahui Mbak, itu nanti kan lagi diselidiki oleh pihak kepolisian. Dari para pelaku tawuran yang sudah ditangkap Pak, apakah tidak ada informasi dan juga fakta-fakta baru begitu bagaimana tawuran ini kerap terjadi di Medan? Itu pihak kepolisian Mbak, kita kan pada saat penangkapan itu kita di situ, tapi itu yang berhak pihak kepolisian Mbak. Tidak adakah pembinaan Pak dari pemerintah daerah setempat Pak terhadap remaja-remaja yang ada di sana? Sudah sering dilakukan Mbak, seperti dinas sosial itu pernah melakukan pembinaan. Pihak Polres itu pernah melakukan pembinaan selama seminggu, dilatih ngaji, dilatih apa. Pihak Marinir juga pernah melakukan pembinaan, pihak kecamatan juga pernah melakukan pembinaan. Baik, dengan seringnya terjadi tawuran, apakah tidak ada kekhawatiran pada warga setempat Pak? Ya kalau kekhawatiran pasti ada loh Mbak, tapi kita dari sebelum-sebelumnya, dari Polsek Labuhan dan perintah juga Kapolres dari Belawan sudah membuat posko, bahkan kita pun juga dari pihak kecamatan sudah membuat satgas anti tawuran. Baik, dari pemerintah daerah dan juga kepolisian setempat sudah bekerja sama ya Pak untuk bisa memecahkan masalah ini. Mbak. Apa yang sudah dilakukan dan apa evaluasinya Pak? Ya, evaluasinya inilah hari ini kan semua dikumpulin lagi Mbak. Sebelumnya juga pernah dikumpulin pihak Polres
dari tokoh masyarakat, tokoh agama, camat, kepala lingkungan, lurah, itu sudah dikumpulkan, Mbak. Jadi sudah inovasi-inovasi untuk itu sudah kita buat, Mbak. Dari dinas sosial juga sudah meninjau ke rumah keluarganya, dari pihak Polres sudah meninjau. Jadi kita masih menyelidiki apa penyebab ini kok masih bisa terjadi lagi. Baik. Sebelumnya kemarin sudah lama tidak terjadi gitu. Baik, semoga kita doakan ada formula yang tepat ya Pak ya untuk bisa membina remaja di sana lebih ke arah ke kegiatan yang positif. Terima kasih Pak Robi Kurniawan, Sekretaris Camat sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayu Sore. Pedagang kaki lima di kawasan Cikapundung, Kota Bandung, Jawa Barat kibarkan bendera putih. Kami kembali usai jeda berikut ini.